Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Tutorial yang akan saya buat adalah membuat animasi kipas angin berputar berikut modeling kipasnya. Kita menggunakan software Blender dan ini adalah penampilan awal dari software Blender. Saya akan langsung saja memulai dengan memulai dari lembar kerja ini. Saat kita membuka software Blender ini terdapat cube atau kotak ya. Ini saya akan langsung hapus. Saya tekan X untuk menghapus. Kemudian saya membuat objek baru, tekan Shift A, kemudian pilih Mesh, pilih Plane. Saya tekan R untuk merotasi, kemudian tekan X pada sumbu X dan 90 pada 90 derajat. Kemudian saya tekan angka 5 untuk mengubah dari perspektif ke ortografik, dan saya tekan angka 1 untuk mengubah ke front ortho. Kemudian saya membuat kotak ini berada di edit mode, dari objek mode ke edit mode dengan menekan tab. Kemudian saya tekan A untuk menonseleksi dan saya tekan shift, tekan Ctrl R, Ctrl L, dan saya melakukan loop cut 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl R lagi untuk vertikal 2 kali seperti ini. Dan saya membentuk baling-balingnya secara bayang-bayang tanpa model ya. Jadi saya hanya memperkirakan saja bahwa bentuk baling-baling seperti ini gitu loh. Kemudian saya mulai membentuk dengan menyeleksi tiap garis yang sudah saya bentuk sekiranya mirip. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan loop cut di tengah. Saya buat dan saya seleksi dengan menekan B. Kemudian saya lihat dari sudut lain dan saya geser agar membuat sedikit miring, karena seperti kita tahu yang namanya kipas itu baling-balingnya nggak lurus, jadi pasti ada kemiringan tertentu. Nah, setelah dirasa miring dan miringnya itu misalnya kurang, kalian bisa tambahi seperti ini. Setelah sudah, kalian tekan angka 1 lagi untuk kembali ke front ortho. Kalian bisa langsung duplikat, atau kalau memang masih kurang kalian bisa perbaiki. Misalnya punya saya ini kayaknya kurang lancip dikit ya. Nah, saya buat kayak gini. Kemudian saya tekan Shift C. Ini tujuannya untuk membuat titik kursornya itu di tengah ya. Kemudian saya tekan Tab dan saya geser ke kanan. Nah, agar berada di titik di ujung ya. Kemudian pada set original saya rubah ke original to 3D cursor agar titiknya berubah. Nah, seperti ini. Kemudian saya melakukan duplikat pada objek baling-baling dengan cara menekan Shift D dan klik. Kemudian saya menekan N untuk melihat data dari rotasi. Kemudian saya tekan R dan saya gerakan untuk melihat perubahan pada rotasi mana yang berubah. Saya tekan R dan ini yang berubah pada sumbu Y atau data Y. Kemudian saya klik sembarang dan saya klik pada data Y. Saya ketikkan 120 derajat. Saya tekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian saya duplikat lagi dengan cara menekan Shift D. Dan saya rubah pada rotasi sumbu Y sebanyak 240 derajat. Nah, sehingga membentuk 3 baling-baling dengan sisi yang sama. Kemudian saya menonseleksi dengan cara menekan A dan saya membuat objek baru dengan menekan Shift A. Kemudian pada Add Object, pilih Mesh dan Cylinder. Kemudian saya menekan R dan X sebanyak 90 derajat. Saya scale untuk memperkecil. Kemudian saya tekan pada sumbu
Y atau pada atas ya. Kemudian saya tekan S sumbu Y untuk memperkecil, menyesuaikan bentuk kipasnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan angka 1 dan saya tekan tab untuk merubah ke edit mode, dan saya tekan Ctrl tab untuk merubahnya ke face. Nah, jadi saya bisa menyeleksi bagian ininya saja. Kemudian saya tekan extrude escape scale, jadi ESC nya itu escape ya, escape scale. Nah, seperti ini kita drag aja ya, seperti ini. Nah, jika pergerakan pada scale nya itu seperti ini, kayak per pixel, ini berarti ada yang salah ya. Nah, ini kita matikan pada bagian magnet. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Nah, kemudian kita scale ya agar terlihat sedikit membulat. Nah, kemudian kita ke area belakang, kita tekan tab lagi dan kita seleksi. Kemudian kita tekan seperti tadi, extrude escape scale S. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tekan extrude. Nah, ini untuk membuat kayak penerusnya lah ke mesin ya, seperti itu. Kemudian kita tekan A, kemudian kita tekan tab, kita tekan angka 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini baling-baling dan bagian tengahnya ini masih kepisah ya. Jadi baling-baling ini belum menyatu dengan tangkai tengahnya. Nah, kita akan menyatukan semua ini dengan cara menyeleksi semua bagiannya satu persatu dan diakhiri dengan bagian tengah. Kemudian kalian tekan Ctrl P, artinya parent. Kalian pilih Objective Transform. Nah, seperti itu. Kalian tekan A dan kalian coba gerakan pada tengah. Pastikan pada posisi yang benar ya. Maksud saya tidak miring. Kalian tekan tengah dan kalian rotasi. Nah, sekarang sudah berputar sesuai yang diinginkan layaknya kipas. Kemudian pada sumbu Y ini kalian tekan 0. Kemudian kalian pilih klik kanan, kemudian insert single keyframe. Kemudian kalian pindah frame ke angka bebas ya, pokoknya jangan jauh-jauh. Di sini saya pilih 14. Kemudian saya pilih Y pada rotasi, saya klik, saya ketikkan 360 derajat. Saya klik kanan, kemudian saya pilih insert single keyframe dan saya pilih bagian pojok kiri ini. Saya klik kanan ke atas untuk membuat looping dari perputaran ini. Jadi kalau kalian perhatikan ini, kalau saya play dari 0, misal dari 0 saya play, ini hanya berputar sebanyak 1 kali. Jadi untuk membuat pengulangan ini harus dibuat secara otomatis, karena kalau manual ini lama dan mungkin perputarannya juga belum tentu sama. Kemudian untuk membuatnya, kita pilih grab editor di bagian kiri bawah, grab editor, kemudian seleksi di tengahnya dulu ya, tekan T, kemudian pilih linear. Dan jadi maksud dari tadi linear itu agar perputarannya itu flat ya, jadi enggak dari cepat terus ke lambat atau dari lambat ke cepat, jadi ini flat, jadi rata terus, seperti itu maksudnya. Kemudian kita pilih tanda plus ini di bagian pojok kanan, saya tekan plus, pilih add modifier pada bagian paling bawah dan pilih circle. Kemudian saya coba play. Nah, dia sudah membuat looping perputaran dari kipas secara otomatis. Untuk membuat perputarannya semakin cepat, kita pilih bagian pojok ini, kita pilih dropshift dan kita scroll ke tengah ini ya, bagian 2 titik ini. Kita scroll zoom maksudnya. Kita pilih bagian pojok kanan, kita klik kanan ya, kemudian grab, kita geser ke kiri. Nah, sekarang perputarannya sudah semakin cepat.
atau kalau terlalu kencang seperti ini ya. Kemudian saya akan mematikan kipasnya karena saya akan melanjutkan membuat frame dari kipas. Saya matikan dengan cara ALTA dan saya non seleksi semuanya. Saya tekan angka 1 untuk memastikan ini berada di front ortho. Kemudian saya menekan Shift A, mesh, dan memilih UV Sphere. Saya menekan R pada sumbu X sebanyak 90 derajat, artinya merotasi pada sumbu X sebanyak 90 derajat. Kemudian saya menekan scale, artinya untuk memperbesar atau memperkecil, dan di sini saya memperbesar. Kemudian saya menekan angka 7 untuk melihat tampilan dari atas, dan saya menekan Z untuk melihat bagian dalam. Kemudian saya perkecil menyesuaikan ukuran kipas. Saya tekan Y, maaf. Nah, saya sesuaikan dengan ukuran kipas ya kira-kira segini lah. Kemudian saya menekan A, saya menekan Z untuk mengembalikan seperti semula. Kemudian saya menekan angka 1 untuk front ortho, jadi menghadap ke depan. Kemudian saya tekan objeknya dari frame. Kemudian saya pilih modifier, add modifier, dan pilih wireframe. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan A. Kemudian saya akan membuat mesin bagian belakang. Saya tekan angka 1 dulu. Saya pilih Shift A, pilih mesh cube. Saya tekan angka 3 untuk melihatnya dari samping. Saya geser ke belakang, saya scale ke lebih kecil, saya scale pada sumbu Y. Nah, untuk membuatnya sedikit lebih panjang. Nah, setelah itu saya akan membuat loop cut pada mesinnya agar terlihat sedikit lebih membulat, tidak kotak begini ya. Ini kotaknya agak kaku. Nah, saya buat 2 saja. Bagian sini juga 2. Kemudian saya pilih add modifier lagi, pilih subdivision surface. Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih ini ya, smooth. Oh maaf, klik ya bagian ini, kemudian kita pilih smooth. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat penyangga kaki. Saya tekan angka 1 lagi, kemudian saya buat objek baru dengan cara menekan Shift A, mesh, kemudian silinder. Saya scale untuk memperkecil, saya tekan angka 3 untuk melihatnya dari samping. Saya geser ke bagian mesin dan saya drag ke bawah. Nah, seperti ini. Saya perkecil. Nah, ini ya. Kemudian saya akan membuat lebih panjang kakinya dengan cara pindah ke edit mode, tekan tab, tekan A, kemudian tekan shift tab untuk merubahnya ke face, tapi bawahnya saja. Saya lanjutkan, saya buat penyangganya panjang layaknya kipas angin ya, saya kira-kira saja ya. Nah, kemudian bagian bawahnya ini saya akan memperlebar dengan cara extrude, escape scale. Jadi tekan E, kemudian ESC, lalu S ya. Kemudian saya scale, saya agak drag ke bawah, saya scale lagi, kemudian saya extrude ke bawah lagi, kemudian saya extrude, escape scale kembali, tekan ke bawah lagi, extrude lagi. Nah, seperti ini kira-kira, sehingga ini sudah terlihat layaknya sebuah kipas angin. Nah, sekarang saya akan membuatnya dia bisa belok-belok ya, layaknya kipas angin itu. Nah, caranya
pada bagian tengah ini, nah tengah tangkai kipas ini, saya klik, kemudian saya klik juga bagian ini, bagian mesin, kemudian saya tekan Ctrl P, kemudian pilih Objective Transform. Jadi untuk menggabungkan ya, kemudian saya tekan A, kemudian pada bagian mesin kita klik kanan ya maksud saya. Ini saya kembalikan ke SC agar kursornya kembali ke tengah ya, seperti ini. Kemudian saya ke tampilan atas dengan menekan angka 7. Nah seperti ini. Kemudian saya menekan Z. Nah untuk melihat bagian tengahnya agar sesuai dengan titik tengah, dan saya menyesuaikan saja. Ini saya geser ke sini ya, seperti ini agar berada di tengah. Saya menekannya Ctrl S, kemudian pilih kursor to center, kan apa ya, kursor to selected ya, nih jadi pilihnya kursor to selected ya, maaf ya karena saya juga masih belajar. Kemudian saya tekan seleksi A, kemudian pilih Z. Nah, kemudian kita kembali seleksi mesinnya, kita lihat dari tampilan atas, dan kita rotasi dengan cara menekan R untuk melihat pada bagian rotasi ini yang berubah pada sumbu yang mana. Saya tekan R. Nah ini yang berubah pada Z, tapi bagian bingkainya ini belum bergabung. Nah gimana cara gabungnya? Saya undo dulu, saya tekan ini bingkai, kemudian saya pilih bagian tengahnya juga, kemudian saya tekan Ctrl P, pilih Objective Transform. Nah seperti itu. Sekarang kita coba lagi, tekan angka 7, tekan bagian mesin, kita tekan rotasi. Nah ini sudah bergabung. Sekarang saya tekan angka 0 pada sumbu Z karena yang berubah angka pada sumbu Z. Pada sumbu Z kita mulai start dari angka 1 ya, klik sini angka 1, sini angka 35, saya insert single keyframe, klik kanan ya maksudnya tadi. Kemudian saya pindah ke frame, misalnya saya di sini buat 40 ya, 40, dan saya buat minus 35. Nah seperti ini. Kemudian saya klik kanan lagi, pilih insert single keyframe, dan saya pilih di angka 80. Nah seperti ini. Kita kembalikan di angka 35, kemudian klik kanan, insert single keyframe. Nah ini kan kalau kita lihat dia sudah berputar ya. Nah sekarang kita buat pengulangan dari ini. Caranya sama seperti membuat paling tadi, dengan masuk ke bagian graphic editor, kemudian pilih T, linear, pilih add modifier, circle. Kita coba ya. Nah ini udah putar secara otomatis. Selanjutnya kalian bisa merubah warna kalian sesuka kalian lah. Nah ini kalau mau merubah warna dari sini ya teman-teman. Nah anggap aja kayak gini lah ya. Saya tekan A, kemudian saya akan mengatur sudut pandang kamera. Saya akan ambil angle misalnya seperti ini, kemudian saya tekan Ctrl Alt 0. Saya tekan kameranya, kemudian saya akan coba sambil play ya seperti ini. Kemudian saya akan
apa ya, ini lock kamera to view-nya saya tekan, jadi supaya dia bisa diatur sudut pandang yang saya mau. Nah seperti ini misalnya. Nah sudah, kalau sudah kita kembali ke angka 0. Nah kalau sudah, nah saya kira ini sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, nah saya kira kayak gini lah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Apabila teman-teman suka konten Ruang Iklil, jangan lupa ya bantu subscribe.